Selamat datang di channel Kantong Official. Mohon bantuan ya untuk like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video cerita dari kami. Terima kasih. Pagi yang berbeda di Jakarta. Jakarta pagi itu terasa lebih sejuk dari biasanya. Jalan-jalan masih belum padat, dan langit sedikit berawan. Di istana, Pak Prabowo tengah bersiap untuk agenda tak biasa, berkunjung ke Sarinah, pusat perbelanjaan bersejarah di jantung ibu kota. Yang membuat agenda ini istimewa, beliau akan ditemani oleh Ibu Titik Soeharto, sosok yang sudah lama dikenal masyarakat sebagai putri Presiden Soeharto dan mantan istri Prabowo. Titik, ayo kita lihat suasana rakyat di sana. Aku ingin menyapa mereka langsung, ujar Prabowo dengan senyum hangat saat mereka bersiap di halaman istana. Titik tersenyum lembut, mengenakan kebaya modern berwarna krem dan selendang batik. Tentu, Mas, sudah lama kita tidak berjalan di tengah rakyat seperti dulu. Tiba di Sarinah. Begitu mobil dinas berhenti di depan Sarinah, para pengunjung langsung memperhatikan. Prabowo turun terlebih dahulu, lalu membukakan pintu untuk Titik. Kamera dari wartawan dan ponsel pengunjung langsung mengarah ke mereka. Pak Prabowo, Ibu Titik, teriak beberapa warga yang kaget sekaligus gembira. Dengan ramah, Prabowo menyapa satu persatu. Apa kabar semuanya? Sudah sarapan belum? Candanya sambil tertawa kecil. Ia membagikan senyuman dan jabat tangan hangat kepada para pengunjung. Mengenang masa lalu, di dalam Sarinah, mereka mampir ke beberapa toko UMKM yang menjual kain tradisional, kerajinan tangan, dan makanan khas Indonesia. Sarinah ini dulu dibangun untuk membantu ekonomi rakyat kecil, kata Prabowo sambil memegang kain tenun. Ayahmu, Pak Harto, punya visi yang jauh ke depan. Titik mengangguk, betul Mas. Dan sekarang giliran kita meneruskan perjuangan itu. Mereka lalu duduk di sebuah kedai kopi di lantai 2, memesan kopi hitam dan pisang goreng. Prabowo terlihat sangat menikmati waktu santainya, jauh dari suasana formal politik. Momen yang membekas di hati rakyat. Seorang pedagang kaki lima yang diajak masuk ke area Sarinah meneteskan air mata saat diberi kesempatan bersalaman. Saya dulu ikut ABRI, Pak. Lihat Bapak sekarang jadi presiden, saya terharu, ujarnya. Prabowo menepuk bahunya. Terima kasih sudah mengabdi pada bangsa. Kita semua satu keluarga besar Indonesia. Titik pun memberikan bingkisan kecil berupa kain batik kepada istri pedagang itu. Untuk kenang-kenangan dari saya, Bu. Pulang dengan harapan. Sebelum meninggalkan Sarinah, Prabowo dan Titik berfoto bersama pengunjung dan pedagang. Banyak yang menyuarakan doa dan harapan agar pasangan ini bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dalam mobil, saat pulang menuju istana, Titik berkata pelan, tadi itu indah sekali. Seperti masa-masa kita dulu. Prabowo hanya tersenyum. Iya, mungkin memang ini jalan kita untuk bersama membangun bangsa. Titik. Mobil hitam melaju perlahan, meninggalkan Sarinah yang masih ramai dengan cerita kehadiran dua tokoh yang pernah berbagi cerita cinta dan kini berbagi cinta pada negeri. Rakyat yang merindukan kedekatan. Keesokan harinya, berita tentang kunjungan Presiden Prabowo dan Ibu Titik Soeharto ke Sarinah viral di media sosial dan televisi nasional. Banyak netizen memuji kesederhanaan dan kedekatan mereka dengan rakyat. Di sebuah warung kopi di Tegal, seorang bapak berkata, lihat tuh, Pak Prabowo gak malu duduk bareng rakyat. Saya jadi makin hormat. Sementara itu, di istana, Prabowo menerima laporan dari staf humas. Pak, masyarakat sangat positif menanggapi. Banyak yang berharap Bapak dan Ibu Titik sering turun langsung. Prabowo hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kekuasaan hanyalah alat, tujuannya tetap satu, menyejahterakan rakyat. Undangan khusus dari UMKM. Beberapa hari kemudian, sekelompok pelaku UMKM dari berbagai daerah mengirimkan undangan khusus ke istana. Mereka ingin menyampaikan langsung terima kasih atas dukungan Presiden Prabowo terhadap produk lokal. Prabowo mengangguk pelan saat membaca undangan itu. Titik, bagaimana kalau kita datang? Tapi jangan resmi, kita datang sebagai tamu biasa.
Titik tertawa kecil. Kita pakai baju santai saja, ya Mas. Biar mereka merasa dekat. Dan begitulah, tanpa pengawalan berlebihan, Prabowo dan Titik hadir dalam sebuah acara kecil di gedung pertemuan di Cikini. Mereka duduk lesehan, mencicipi keripik singkong, rendang kering, dan teh jahe buatan lokal. Sebuah pertanyaan dari anak kecil. Saat acara berlangsung, seorang anak kecil maju ke depan. Dengan polos, ia bertanya, "Pak Prabowo, Ibu Titik itu istrinya Bapak lagi, ya?" Semua orang tertawa. Prabowo tersenyum, lalu menjawab sambil menatap Titik, "Ibu Titik adalah sahabat terbaik saya. Kami memang sudah lama kenal. Dan sekarang, kami sama-sama ingin berbuat baik untuk Indonesia." Titik ikut tersenyum, wajahnya merona. Momen itu terekam kamera dan langsung menyebar di media sosial, mengundang gelombang haru dari warganet. Obrolan di malam hari. Malam itu, di balkon istana, Prabowo dan Titik duduk bersama. Jakarta terlihat gemerlap dari kejauhan. "Mas, aku lihat rakyat makin percaya pada kepemimpinanmu," kata Titik lirih. "Tapi aku juga tahu, kau memikul beban besar." Prabowo menatap langit. "Aku pernah gagal, pernah disingkirkan. Tapi rakyat memberiku kesempatan kedua. Aku tak akan sia-siakan." Titik menggenggam tangannya. "Aku tahu, Mas. Dan aku akan selalu mendukung, meski hanya dari balik layar." Angin malam berhembus lembut, membawa rasa damai di antara mereka. Munculnya harapan baru. Hari Minggu pagi, Prabowo dan Titik kembali muncul di publik, kali ini di acara Jalan Sehat di Monas. Mereka berjalan berdampingan, tanpa protokol berlebihan, sambil menyapa rakyat satu persatu. "Pak Prabowo, Ibu Titik, lanjutkan perjuangan untuk rakyat," teriak warga. Kebersamaan mereka bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang masa depan. Muncul suara-suara yang berharap, andai saja mereka kembali bersama, bukan hanya untuk bangsa, tapi juga sebagai pasangan. Namun bagi Prabowo dan Titik, cinta pada negeri adalah yang utama. Dan selama mereka bisa berjalan berdampingan untuk rakyat, itu sudah cukup. Undangan dari Sekolah Rakyat. Beberapa hari setelah acara Jalan Sehat, sebuah surat undangan datang ke meja Presiden. Isinya sederhana, berasal dari sebuah sekolah rakyat di daerah Cilincing. Anak-anak ingin Pak Prabowo dan Ibu Titik datang melihat hasil karya mereka, lukisan Indonesia masa depan. Prabowo tersenyum membaca surat itu. "Titik, mereka anak-anak kecil, tapi punya semangat luar biasa." Maka berangkatlah mereka berdua, diam-diam tanpa publikasi besar. Di sekolah itu, mereka disambut dengan nyanyian Hari Merdeka dari anak-anak berseragam lusuh namun penuh semangat. Di dalam ruang kelas, terpampang lukisan anak-anak, ada gambar sawah hijau, tentara menjaga perbatasan, hingga potret presiden bersama rakyat. "Yang ini saya gambar Bapak sama Ibu Titik lagi jalan-jalan," ujar seorang murid malu-malu. Prabowo menepuk pundaknya. "Kamu anak hebat. Indonesia punya masa depan cerah karena anak-anak seperti kamu." Makan di warung Tegal. Dalam perjalanan pulang dari Cilincing, Prabowo menghentikan mobil dinas di pinggir jalan. "Aku lapar, Titik. Yuk kita makan di warteg." Titik tertawa geli. "Masih ingat warteg, ya?" Mereka duduk berdua di warung kecil, makan nasi rames dan tempe goreng. Pemilik warteg sempat bingung dan hampir menjatuhkan piring saat menyadari siapa tamunya. "Pak Presiden, Ibu Titik." "Astaga." Prabowo menenangkan, "Tenang, Bu. Masakannya enak sekali. Saya suka." Kehadiran mereka yang sederhana dan hangat membuat banyak warga sekitar terharu. Beberapa ikut duduk di bangku panjang, makan bersama mereka. Titik dan pesan emak-emak. Sore itu, Titik menerima rombongan ibu-ibu dari pengajian kampung di halaman belakang istana. Mereka datang membawa kue-kue tradisional dan ucapan syukur. "Bu Titik, kami senang sekali lihat Ibu dan Pak Prabowo bersama rakyat. Kami emak-emak ini doakan kalian sehat selalu." Salah satu dari mereka bahkan berbisik, "Kami ini wakil suara ibu-ibu, Bu. Kalau Ibu dan Pak Prabowo kembali rukun, Indonesia juga ikut tenteram."
Titik hanya tersenyum, tak menjawab. Tapi matanya tampak berkaca-kaca. Suara dari masa lalu. Malam itu, Prabowo duduk sendiri di ruang kerjanya. Ia membuka laci tua dan menemukan foto lama, ia dan Titik muda, di pelataran cendana, saat masih berpakaian dinas. Kenangan itu mengalir deras. Beberapa menit kemudian, Titik masuk membawa teh hangat. "Kamu masih simpan itu?" tanyanya lirih, melihat foto itu di tangan Prabowo. Prabowo menatapnya. "Masa lalu kita adalah bagian dari perjuangan. Dan sekarang, kita diberi kesempatan memperbaikinya, dengan cara kita. Menuju harapan baru." Di minggu ketiga bulan itu, Istana mengumumkan inisiatif baru, program, Gerak Rakyat, pemberdayaan desa-desa lewat pelatihan UMKM, pertanian mandiri, dan pendidikan digital. Yang mengejutkan publik, program ini langsung dipimpin oleh Ibu Titik sebagai Duta Kehormatan Gerak Rakyat. "Saya bukan pejabat, saya bukan menteri, tapi saya perempuan Indonesia yang ingin rakyat kecil ikut maju," ucap Titik dalam konferensi pers. Sambutan luar biasa pun datang. Banyak yang menilai bahwa Prabowo dan Titik kini bukan sekadar tokoh masa lalu, tapi simbol masa depan yang bersahaja, dekat dengan rakyat, dan membawa harapan baru bagi negeri. Berikut lanjutan cerita fiksi kunjungan Prabowo ke Sarinah bersama Titik Soeharto, mulai dari bab 16 hingga bab 20, sebagai penutup bagian pertama cerita ini. Kunjungan ke pasar tradisional. Suatu pagi, Prabowo mengajak Titik mengunjungi Pasar Minggu, sebuah pasar rakyat yang masih aktif dan penuh hiruk-pikuk. Tanpa pengawalan mencolok, mereka berjalan menyusuri lorong pasar yang sempit dan basah. Pedagang sayur, tukang daging, dan penjual jamu menyapa mereka dengan riang. "Pak Presiden, kok bisa ke sini?" Prabowo hanya tersenyum sambil memegang ikat daun singkong. "Saya ke sini karena ingin dengar langsung keluhan rakyat." Titik ikut mencicipi jamu kunyit asam dari gerobak kecil. "Wah, ini segar banget, Bu. Boleh saya pesan 1 botol buat di istana?" Pedagang-pedagang tersenyum bangga. Pasar bukan sekadar tempat belanja, kini menjadi tempat lahirnya harapan baru. Ketegangan di balik layar. Namun tak semua pihak senang melihat kedekatan Prabowo dan Titik. Di balik layar, beberapa elit politik merasa terancam oleh popularitas mereka yang kian naik. Salah satu penasihat partai oposisi berkata, kalau Prabowo dan Titik terus seperti ini, mereka akan menguasai simpati rakyat. "Kita harus buat narasi tandingan." Muncullah isu-isu miring, mulai dari tuduhan pencitraan hingga fitnah masa lalu. Tapi rakyat sudah bisa membedakan mana yang asli dan mana yang rekayasa. Dukungan dari ulama dan santri. Di pesantren Tebu Ireng, Prabowo dan Titik diundang untuk menghadiri Hail Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ribuan santri menyambut mereka dengan penuh hormat. Seorang ulama senior naik ke podium dan berkata, "Pak Prabowo dan Bu Titik adalah contoh bahwa kekuasaan bisa digunakan untuk melayani, bukan untuk ditakuti." Setelah acara, puluhan santri mendekat dan minta doa. Salah satu dari mereka berani bertanya, "Pak, apakah Ibu Titik akan kembali jadi ibu negara sepenuhnya?" Prabowo hanya tersenyum, lalu menepuk bahu santri itu. "Doakan yang terbaik, ya." Titik di antara dua dunia. Malam itu, Titik duduk di ruang pribadinya, membuka surat-surat dari rakyat. Ada puisi dari siswa SD di Papua, ada lukisan dari anak jalanan di Bandung, hingga doa-doa dari para ibu di pelosok desa. Ia terdiam lama. Dalam hati, ia tahu perannya kini lebih besar dari sekadar sebagai mantan istri presiden. Ia adalah jembatan antara rakyat dan kekuasaan. Saat Prabowo masuk membawa 2 cangkir teh, ia berkata, "Titik, kalau kamu siap, bangsa ini butuhmu lebih dari sekadar simbol." Titik menjawab pelan, "Aku siap, Mas. Selama rakyat percaya, aku tak akan mundur." Cahaya di ujung jalan. 1 bulan setelah kunjungan ke Sarinah, Indonesia merasakan angin perubahan. Rakyat mulai merasa bahwa pemimpin mereka bukan hanya hadir saat kampanye, tapi juga duduk bersama di warteg, di pasar, dan di rumah rakyat kecil.
Prabowo dan Titik berjalan berdampingan, bukan hanya sebagai dua nama besar, tapi sebagai simbol kebangkitan kesederhanaan dan pelayanan tulus. Sebuah lukisan besar dipasang di Sarinah, lukisan karya anak cilincing yang menggambarkan Prabowo dan Titik berjalan di tengah rakyat. Di bawahnya tertulis, lebih besar dari kepemimpinan adalah berjalan bersama, bukan berjalan di depan. Dan kisah mereka baru saja dimulai. 1 bulan setelah kunjungan ke Sarinah, Indonesia merasakan angin perubahan. Rakyat mulai merasa bahwa pemimpin mereka bukan hanya hadir saat kampanye, tapi juga duduk bersama di warteg, di pasar, dan di rumah rakyat kecil. Prabowo dan Titik berjalan berdampingan, bukan hanya sebagai dua nama besar, tapi sebagai simbol kebangkitan harapan sederhana yang telah lama dirindukan. Dan ketika seorang jurnalis muda bertanya dalam wawancara, "Pak, apa makna dari semua kunjungan ini bagi Bapak secara pribadi?" Prabowo menjawab dengan mata tenang, "Ini bukan tentang saya. Ini tentang rakyat, tentang bangsa, dan tentang seseorang yang selalu berdiri di samping saya, Ibu Titik." Saat makan di warteg, lokasi, warung makan kecil di pinggir jalan, bangunan sederhana berdinding triplek dan atap seng. Meja panjang dengan bangku plastik warna-warni, kipas angin tua menggantung dari langit-langit. Waktu, menjelang siang, cuaca panas tapi bersahabat. Prabowo duduk mengenakan kemeja putih yang digulung sampai siku. Di depannya sepiring nasi rames, telur balado, tumis buncis, dan tempe goreng. Ia makan dengan tangan kanan, sesekali menyesap teh tawar hangat. Titik Soeharto duduk di seberangnya, mengenakan blus batik dan kacamata hitam yang ia lepas saat makan. Ia mencicipi sayur asem dan ayam goreng, sambil berbicara lembut pada ibu pemilik warung. Warga sekitar mulai berdatangan, malu-malu ikut duduk di warteg. Beberapa mengeluarkan ponsel, namun dilarang oleh Prabowo dengan senyuman, "Kita makan dulu. Foto-foto nanti aja, ya." Suasana penuh kehangatan. Tidak ada jarak antara presiden dan rakyat. Bahkan, anak pemilik warung duduk di sebelah Titik sambil bertanya polos, "Bu, Bapak itu suka makan pedas?" Titik tertawa, "Suka banget, tapi kalau sudah kepedasan, mukanya merah kayak tomat." Prabowo menimpali, "Tapi aku gak nangis kok." Semua pun tertawa. Hujan di halaman istana. Sore itu, hujan turun pelan membasahi halaman Istana Merdeka. Prabowo baru saja pulang dari kunjungan kerja ke Sumatera, dan langsung menuju beranda belakang. Di sana, Titik sudah menunggu dengan membawa handuk kecil dan jaket tipis. "Mas pasti kedinginan," ujarnya lembut sambil menyampirkan jaket ke pundak Prabowo. Prabowo memandangi wajahnya yang masih setia, seperti tak tergerus waktu. "Kau selalu tahu kapan aku butuh diselimuti, bukan hanya tubuhku, tapi hati ini." Titik tersenyum kecil, "Hati yang sudah lama aku jaga diam-diam." Hujan tetap turun, tapi keheningan sore itu terasa hangat, sehangat kenangan dan perasaan yang kembali tumbuh. Di antara bunga melati, istana sedang bersiap untuk menerima tamu negara. Titik turun tangan membantu menata taman depan. Ia meminta bunga melati ditanam lebih banyak di sekitar gerbang masuk. Saat Prabowo lewat dan melihat itu, ia bertanya, "Kenapa melati? Bukan mawar atau anggrek?" Titik menjawab sambil menanam sendiri, "Karena melati itu sederhana, wangi, dan setia. Seperti cinta yang tak banyak bicara, tapi tak pernah pergi." Prabowo terdiam. Tak ada kata yang keluar, hanya tatapan panjang penuh arti. Surat yang tak pernah terkirim. Suatu malam, Titik membuka kotak tua miliknya. Di dalamnya ada beberapa surat lama yang tak pernah ia kirim. Salah satunya, tertulis untuk Mas Prabowo 2004. Dengan ragu, ia menyerahkan surat itu ke Prabowo. "Ini dulu aku tulis waktu kita sudah berpisah. Tapi aku gak pernah berani kirim." Prabowo membaca dengan saksama. Di dalam surat itu, Titik menulis tentang betapa ia masih percaya Prabowo adalah lelaki yang tepat untuk bangsa ini dan untuk dirinya. Setelah membaca, Prabowo menatapnya dan berkata pelan, "Kalau saja aku baca surat ini dulu, mungkin kita tidak pernah benar-benar berpisah."
Titik dan tangisan di masjid kecil. Di malam Jumat, mereka salat di masjid kecil dalam lingkungan istana. Seusai salat, Titik tetap duduk bersimpuh cukup lama. Air matanya jatuh diam-diam. Prabowo menghampiri dan duduk di sampingnya. Kenapa menangis? Titik menjawab, aku baru sadar, semua jalan yang panjang, semua luka, ternyata membawa kita kembali ke titik ini. Aku hanya bersyukur. Prabowo memegang tangannya. Bukan sebagai seorang presiden, tapi sebagai seseorang yang hatinya juga lama tak menemukan rumah. Bisikan di malam hari. Di balkon istana, malam itu tenang dan langit bersih. Bintang-bintang terlihat terang. Prabowo duduk bersama Titik, hanya berdua, tanpa ajudan, tanpa kamera. Titik, bisiknya lirih, andai waktu memberiku satu kesempatan lagi, aku ingin memperbaiki semua yang pernah salah. Titik menatapnya. Kesempatan itu sedang kamu jalani, Mas. Dan aku, masih di sini. Perlahan, tangan mereka saling menggenggam. Bukan karena politik, bukan karena nostalgia, tapi karena cinta yang tumbuh kembali, bukan untuk memulai dari awal, tapi untuk menyempurnakan yang tertunda. Lamaran di tengah doa. Satu malam, setelah selesai menghadiri acara Maulid Nabi di pesantren besar di Solo, Prabowo dan Titik duduk berdua di teras penginapan sederhana yang mereka tinggali malam itu. Di bawah cahaya lampu temaram dan suara jangkrik, Prabowo mengambil kotak kecil dari saku jasnya. Titik, katanya tenang, aku tidak butuh istana untuk mengatakan ini. Tidak butuh pesta besar, hanya satu jawaban darimu, maukah kamu kembali jadi bagian hidupku, bukan sebagai mantan, tapi sebagai istri. Titik menutup mulutnya, terkejut dan haru. Air matanya menetes. Ia menjawab pelan, aku tidak pernah benar-benar pergi, Mas. Restu dari Cendana. Kabar lamaran itu belum disebarkan ke publik. Namun keluarga dekat sudah diberitahu. Anak-anak mereka, serta keluarga besar Cendana, berkumpul secara tertutup. Bahkan Mbak Tutut dan Siti Hediati hadir, memberikan restu. Apa yang kalian lakukan bukan hanya menyatukan dua orang, tapi menyatukan kembali harapan yang dulu terputus oleh waktu, ucap Mbak Tutut dengan bijak. Titik memeluk kakaknya. Sementara Prabowo menatap mata anaknya yang dewasa dan berkata, ayah mungkin dulu keras, tapi kali ini, aku ingin menjadi pemimpin yang juga bisa menjadi suami yang lembut. Reaksi publik. Tanpa diumumkan secara resmi, kedekatan mereka mulai diketahui publik. Foto-foto Prabowo dan Titik yang semakin sering bersama, terlihat bergandengan tangan, duduk berdampingan dalam kunjungan ke desa, hingga menghadiri acara pernikahan rakyat muncul di berbagai media sosial. Warganet heboh. Lebih besar dari, bapak dan ibu ini contoh cinta yang kuat meski diterpa waktu. Titik kembali jadi ibu negara secara tidak langsung. Cinta lama memang sulit hilang. Namun tentu, ada juga pihak yang sinis. Beberapa menyebutnya pencitraan, tapi rakyat kecil tak peduli. Mereka melihat cinta dan kesederhanaan. Dan itu cukup. Janji di Taman Istana. Malam sebelum bulan Ramadan, Prabowo dan Titik berjalan di Taman Istana yang sudah mulai ditata dengan lampu-lampu gantung dan lentera. Aku sudah menyiapkan sesuatu di awal Ramadan nanti, kata Prabowo sambil mengaitkan tangannya ke lengan Titik. Apa itu? Bukan acara besar, hanya akad sederhana. Di masjid kecil, tanpa media, tanpa protokol, hanya kita dan Tuhan sebagai saksi. Titik menunduk, Mas, kenapa sekarang baru berani sejauh ini? Karena sekarang aku tahu, mencintaimu adalah bentuk lain dari mencintai Indonesia. Kau adalah rumah yang membuatku kuat. Akad yang sunyi. Pagi pertama bulan Ramadan, sebelum waktu subuh, di masjid kecil dalam lingkungan istana, hanya ada beberapa saksi, seorang ulama, 2 ajudan dekat, dan seorang imam tua dari pesantren Lirboyo. Tanpa kamera, tanpa liputan. Dengan bismillah, Prabowo melafalkan ijab kabul. Suaranya mantap. Titik, yang memakai kebaya putih dan kerudung sederhana, mengusap air matanya setelah doa dipanjatkan. Mereka sah kembali sebagai suami istri. Tidak untuk pencitraan, bukan untuk politik,
Tapi untuk melanjutkan cinta yang dulu sempat patah, kini tumbuh lebih kokoh dari sebelumnya. Saat matahari mulai naik, Prabowo berbisik, "Selamat pagi, Bu Prabowo." Titik tersenyum, "Selamat pagi, Bapak Presidenku." Dan Indonesia, tanpa tahu banyak, tersenyum bersama langit biru pagi itu.